dibunuh. Setelah saya beberapa bulan kemudian saya lahir, ternyata kulit saya seperti monyet, seperti muka yang tersebut seperti itu. Oh, jadi Kang Wendy ketika lahir, ini menurut cerita ibu, Iya. ketika waktu lahir itu kulitnya seperti monyet. Monyet hitam, Seluruh. tidak bisa bergerak. Ya, seluruh tubuh tidak bisa bergerak, cuman bernyawa di sini. Benda yang ada di situ dimasukin, saya teriak karena semua kelihatan gitu. Apa yang dilihat itu? Yang dilihat seperti jenis kuntilanak, pocong, genderuwo, sejenis siluman, atau orang-orang yang muja, yang sebenarnya pesugihan atau gimana, kelihatan. Bangunin, Wak, ikan itu kenapa mati? Wak ketiduran, ikan itu mati. Coba Wak belek, pas dia belah kesakitan perutnya. Kok sakit? Ya udah pelan-pelan, mau sembuh nggak? Cobek gitu kan, pakai perutnya, ternyata ada jenis sebuah paku berkarat. Kalau nenek Jujur ya, terus terang, waktu saya bicara dari awal sama sekarang, dia berdiri seperti di sini gitu. Dia sosok di sini tapi hilang lagi gitu. Itu sekarang hilang. ada nenek. Tadi ada. Ada tapi sekarang hilang lagi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat malam mencekam sekalian. Apa kabarnya? Dan kita berharap di tahun 2022 ini semoga kita semua selalu ada dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sobat malam mencekam, kembali saya ingatkan bahwa malam mencekam selalu upload di setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Dan jamnya itu tepat di jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi jangan lupa untuk catat harinya juga jamnya. Sobat MM sekalian, saat ini kita berada di Cisihung, Bojong, yaitu tepatnya di kota Ciamis. Dan seperti biasa kita akan memberikan sebuah kisah atau cerita yang tentunya cukup horor dan mencekam. Di sebelah saya sudah ada Kang Wendy ya. Iya. Kang Wendy. Nah, Kang Wendy akan menceritakan sebuah kisah pengalaman dari mulai beliau lahir sampai dewasa saat ini. Seperti apa ceritanya? Jangan kemana-mana, namun saya akan ngobrol dulu dengan Kang Wendy nih. Kita kenalan dulu. Assalamualaikum Kang Wendy. Waalaikumsalam. Sehat ya? Sehat. Kang Wendy, kalau tinggal di mana Kang Wendy? Tinggal di Sukasirna, Kampung Sukasirna. Kampung Sukasirna. Iya. Di daerah Desa Cimari. Cimari ya. Ya, Kabupaten Cimari. Ciamis. Ciamis. Kang Wendy kegiatan apa sekarang? Kegiatan sehari-hari serabutan. Serabutan. Apa aja tuh? Aja bikin bonsai atau kesenian di bidang kesenian. Oh, hobi juga ya. Hobi. Bikin bonsai ya. Iya. Sekarang koleksinya banyak. Alhamdulillah lumayan, cukup banyak. Lumayan. Itu koleksi sendiri atau dijual? Koleksi sendiri atau bisa saya jual lewat online. Sekedar untuk bantu-bantu ke orang tua. Oh, dijual juga. Dijual lewat online. Jadi kalau ada sobat MM mau pesan boleh? Insya Allah itu Bisa. bisa. Terus pesannya kemana nih? Ada nomor yang Ada. bisa dihubungin? Bisa. Nomor WA. Iya. Nomor berapa boleh disebutin? 081 224 744 383. Nanti kalau ini penasaran, cari aja di FB Wendy Pudiana. FB-nya apa namanya? FB-nya Wendy Pudiana. Wendy Pudiana. Pudiana. Iya. Ya. Buat sobat MM yang pengen tahu bonsainya apa aja, punya koleksi daripada Kang Wendy ini, bisa dilihat juga di Facebooknya Wendy Pudiana ya.
Di situ ada beberapa macam bonsai yang kesenian kayak macam-macam kesenian gitu. Ya. Oke, Kang Wendy, malam hari ini Kang Wendy katanya mau cerita ya pengalaman dari semenjak Kang Wendy lahir ya sampai saat ini. Itu seperti apa sih benang merahnya, apa sih ceritanya? Ceritanya pengalaman hidup yang sangat saya alami dari mustika benda yang saya temukan pada saat itu. Yang bikin orang-orang pada berdatangan, tapi saya gak mau itu disebutnya buat kemusyrikan atau gimana, hanya untuk membantu orang gitu. Tapi di dalam itu kadang-kadang orang-orang bahwa istilahnya banyak percaya sama hal-hal yang mistis. Tapi saya sarankan janganlah percaya kepada benda-benda yang mistis seperti itu. Karena saya sering mengartikan pada diri saya menemukan benda batu, sejenis batu. Oke, tahan dulu ceritanya Kang Wendy ya. Nanti kita cerita dari awal. Nah, sobat MM sekalian, jangan lupa untuk terus simak sampai akhir cerita dari Kang Wendy ini. Seperti apa mencekamnya cerita yang akan disampaikan oleh Kang Wendy, tetap di Malam Mencekam. Nah, Kang Wendy, kisahnya seperti apa sih Kang Wendy? Kisahnya semenjak pada tahun 95 ya. Kalau saya tahu, kalau saya kurang tahu, cuman ibu menceritakan kepada saya pada semenjak saya lahir di usia dalam kandungan itu kakek, mungkin sekarang lagi sakit kakek. Ya minta doanya lah untuk teman-teman sekalian gitu, semoga sehat selalu kakek dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dulu waktu kakek sehat, masih sehat, dia nemuin sebuah hewan sejenis muka. Ternyata itu utusan Prabu Majapahit. Sebentar, itu hewan muka itu maksudnya nama hewan? Hewan muka. Hewan muka seperti sejenis apa? Monyet malu-malu kalau ibarat kata. Malu-malu seperti jenis monyet, tapi malu-malu yang suka ada di rumpun bambu. Rumpun bambu. Dan pada saat itu katanya, kata mitosnya gitu kan, kata orang Sunda mah dibilangnya teh kena bulunya juga pada apes. Kena bulu monyet kena bulu itu kena apes. Bisa gitu. apes. Bisa apes, bisa membuat seperti gatal-gatal atau gimana lah, pokoknya apes aja lah. Ternyata itu digebukin, dikurung, dibunuh. Setelah saya beberapa bulan kemudian saya lahir, ternyata kulit saya seperti monyet, seperti muka yang tersebut seperti itu. Oh, jadi Kang Wendy ketika lahir, ini menurut cerita ibu, ketika waktu lahir itu kulitnya seperti monyet. Hitam, tidak bisa bergerak, ya seluruh tubuh tidak bisa bergerak, cuman bernyawa di sini, cuma seperti mati suri. Tidak pernah seperti anak normal pada umumnya gitu, seperti itu. Bisa gimana itu saya tidak, selama 41 hari dalam. Terus ibu saya mencari orang pintar. Kata orang pintar, bacalah surat Tabarok, bacalah surat Yasin, dan tunggulah jam 12 malam, maka anak ini akan bereaksi. Karena saya tidak bisa bergerak, nangis pun juga tidak ada suaranya. Sempat saya terharu gitu kan, perjuangan ibu saya gitu, sempat bela-belaan nyawa sama saya gitu. Sesudah selesai Yasin, ibu saya sakit karena pada bengkak-bengkak, kurang tidur, jagain saya.
Dan pada saat itu dia bermimpi, di dalam mimpi itu ada sebuah batu dan berwujud seperti kasur tempat tidur, tapi tempat petilasannya Majapahit. Itu dia disimpan. Terus ada orang sosok gitu, sosok tinggi besar hitam, cuman pakai celana dalam putih, hitam semua. Dia bawa tongkat dan saya dikurung di dalam batu dan dipagarin sama pohon-pohon yang segede gini, yang panjang-panjang seperti orang yang diculik gitu. Setelah itu nenek saya gitu, ternyata tolong cari lagi satu kali lagi ke orang pintar, membuktikan ternyata yang menghidupkan saya itulah daun kihurip. Daun kihurip. Ternyata saya di dalam artikan di dalam gaib, kata orang gaibnya gitu, saya meyakinkan karena itu daun kejayaan. Karena menurut Sunda itu daun kihurip itu daun kehidupan. Maka kata orang-orang pintar itu, usaplah dengan daun itu, maka anak itu akan putih semula. Anak saya, ibu saya yakin usap pakai daun itu, ternyata bergerak bersuara tepat jam 12, pokoknya di sekitaran jam setengah satu malam. Itu malam waktu saya ingat mama cerita itu Selasa Kliwon. Itu Selasa Kliwon. Terus besoknya lagi itu saya terbang melayang. Terus saya jatuh ke tempat kasur menangis. Terbuka akhirnya mama saya terharu saking senangnya anak bisa bersuara yang tadinya tidak bisa bersuara sama sekali. Bahkan tidak bergerak ya. Iya, tidak bisa bergerak. Nah, setelah sekian bulan mengandung ternyata ada kabarnya dari uak saya bahwa anak saya yang akan mati. Dari siapa? Itu dari impiannya si Uwa. Anak saya yang mati karena anak kamu yang lebih selamat kepada saya teh. Maka ambillah sebuah hadiahnya, nggak tahu berapa apa hadiahnya katanya. Nah anaknya ambil karena sudah diculik. Ternyata pas malam yang beberapa bulan kemudian, ada 4 bulan kemudian, habis ngaji mau dimandiin pakai itu kan, setiap bayi kan pasti dimandiin ya. Bayi pasti dimandiin, itu mama pingsan, ketemu nenek-nenek, dia menunjuk ke arahnya, tolong ambil anaknya yang itu. Dia bawa daun kejayaan seperti itu yang saya sebut gitu, daun kejayaan, daun kihurip. Setelah itu semenjak saya terus waktu berjalan sampai saya dewasa seperti ini, sampai kelas 2 SMP kalau gak salah, kelas 2 SMP, saya gak tahu sama sekali itu benda itu apa atau gimana. Sebentar, itu kan ada 2 anak tuh. Satu Kang Wendy, satu lagi anaknya Uwa. Ya. Jadi yang jadi korban ini anaknya Uwa ya. Anaknya Uwa. Kenapa anaknya Uwa jadi korban? Karena tidak kuat dengan pertaruhan seperti itu, karena ada pertaruhan, karena kan minta gantinya, ganti tumbalnya seperti yang tadi muka yang saya ceritakan. Siapa yang hidup maka akan dikasih gelarnya seperti nama. Kalau nama saya aslinya di dunia nyata itu Wendy Pudiana, di dalam alam gaib itu karena tersatu dengan muka itu Raden Adipati Muka Widuri Bulan itu. Nah, setelah kejadian seperti itu dia meninggal. Pada saat saya dewasa, saya gak tahu apa-apa harus gimana gitu, karena saya tidak melakukan seperti apa, karena faktor ekonomian tidak mencukupi, kebutuhan ibu saya tidak mencukupi. Akhirnya saya bekerja karena saya sudah dewasa, udah sehat pulih itu kembali. Saya dewasa, saya ikut kerja kuli, kalau salah sama kuli bangunan, lagi bentengin selokan yang punya orang. Itu jam 12, itu kan waktu istirahat kan, jam 12 siang. Saya haus, saya ngambil kelapa muda waktu itu.
waktu kelapa muda. Saya ngambil kelapa muda, terus saya minum, ya kan? Saya minum, karena baju kotor udah saya belah. Saya ingat baju saya bahkan kotor gitu, kotor mau saya cuci. Pas saya mau cuci, pas di situ kan ada air yang putih kan, air namanya kalau menurut Sunda cinyusu itu, air putih. Terus saya mau bersihin itu, ternyata ada sejenis batu. Ternyata yang disebut itu batu mustika air. Gitu. Pas saya tengok ke pinggir, ternyata ada nenek-nenek. Nenek-nenek itu rambutnya gimbal, dia bawa sisik atau tongkat berkepaya, dia batuk darah. Gitu. Pas saya tengok, "Nek, kok ada di sini?" Saya tanya gitu. "Kenapa ada di sini?" Dan nenek itu menjawab, "Aku minta tolong dong, Cuk, pada kamu." Apa, saya tidak bisa apa-apa karena orang lain. Kang Wendy sama nenek itu kenal. Ya, gak ngeliat gitu waktu itu. Emang waktu itu kata si mama bercerita pasti akan nemui nenek itu. Ternyata aku ingat gitu. Sampai sekarang, sampai dewasa itu, nenek itu siapa? Ternyata nenek itu bercerita, "Tolong ambilkan obat buat nenek." "Obat apa, Nek? Nenek mau apa?" "Saya ambilin, saya seikhlasnya mungkin. Tolong ambilin obat buat nenek." Saking dia muntah darah sama sekali, saya sempat gemetar. Dengan hati nurani saya yakin bisa menyembuhkan dan saya bisa menolong gitu kan. Bisa menolong pada si nenek itu. Setelah itu si nenek itu menunjuk ke arah tebing. Di tebing itu ada sebuah bunga berduri, sangat berduri, itu tajam sekali. Karena mungkin si nenek itu kasihan melihat saya, akhirnya dia menunjuk jadinya ke kotoran yang lalatnya segede jempol. Kotoran apa? Kotoran seperti kotoran manusia. Itu sangat besar sekali, tapi saya menjalankan dengan seikhlasnya hati saya, dengan mencarinya ridho Allah gitu. Saya ingin nolongin si nenek tersebut, maka saya ambil kotoran tersebut dan saya kasihkan kepada nenek itu. Dah kapan si nenek itu dibungkus pakai daun tisuk kan, kalau menurut mah daun tisuk dia bungkus kotoran itu, terus masukin ke dalam kantongnya, dari kantongnya masuk dikasih lagi ke saya. Ternyata, "Nanti kamu jangan buka, tolongin semua keruruhun yang ada di sini, yang ada di curug itu, Apa yang saya kan penasaran dari pulang. Setelah itu adzan asar, saya giliran pulang, saya buka, saya temui ibu saya, "Mah, saya kok ada yang kayak gini." "Mana?" Pas saya ambil gak ada, hilang. Itu kan pas saya mandi udah, jadi saya gak ada beban pikiran sama sekali, gak ada sempet ingat sama sekali sama yang benar itu. Saya mau istirahat, saya mau tidur, pas saya ambil bantal, kok ada di bawah bantal itu ternyata ada tiga pusaka gitu. Yang pertama saya pegang ini batu, ini emang titipan gitu. Yang kedua adalah batu biasa seperti jenis batu Cipali, tapi saya panggil Mustika 9 Waliullah itu. Tapi bukan berarti saya percaya nyamain sama batu itu. Karena apa? Karena saya bikin untuk ngaji diri. Sekeras apapun akhlak manusia pasti bisa dilunturkan gitu. Terus ada mustika air. Mustika air itu yaitu kita untuk mengambil wudu, air wudu kita untuk mensucikan diri sendiri. Itu mustika yaitu yang digunakan seperti di dalam air gitu. Itu bendanya sampai sekarang ada ya? Ada, masih ada di rumah. Sampai sekarang saya tidak bawa yang dua lagi karena itu titipan, takutnya hilang. Sering ada yang nawar kan, batu ini ada yang nawar, tapi saya namanya juga titipan dari leluhur saya untuk nolongin seseorang, ya udah saya simpan. Saya cuman mama sama uwa yang tahu itu saya ngambil ini. Oh, ini salah satunya? Iya, salah satunya ini, cuman saya kasih watang doang, cuman watangnya doang
gak mau ada yang kuning-kuningan itu, gak mau saya. Cuman cocoknya yang ini, saya bawa kemana pergi mungkin syariat itu, jalan syariatnya ini batu ini saya bisa menyembuhkan atau penyakit atau gimana, bisa membantu orang tua juga gitu. Maksudnya menyembuhkan penyakit apa? Menyembuhkan seperti apa? Seperti ya non medis gitu. Ya. Caranya? Caranya dari awal saya cerita ya, awal saya cerita praktek. Pertama awal mula saya praktek itu dulu kejadian teteh saya, kakak saya, karena jualan lah, namanya orang jualan pasti ada yang sirik. Teteh jualan. Teteh jualan di Perum karena berdampingan gitu kan, Perumnya berdampingan, dia itu sama sekali sirik, dia menggunakan guna-guna gitu, guna-guna untuk menghancurkan usaha teteh. Karena saking sayangnya itu saya sama teteh sama ponakan, karena dua bersaudara kan, teteh sama saya karena saya yang paling kecil itu. Cuman bapak itu sudah meninggal, mungkin saya lah seorang pemimpin gitu yang di dalam keluarga. Setelah itu gata-gata si teteh itu telepon terus sama saya, ada apa kirain tuh berantem gitu, padahal tolongin si mama suruh ke sini pas di Perum itu. Pas saya ke situ kok sejenis kutu ya, sebenarnya kutu, tapi kok banyak sekali. Di mana? Di rumahnya si teteh itu sejenis kutu. Untuk saya bunuh satu persatu malah tambah banyak. Di mana? Di lantai? Di lantai ya. Di lantai, di badan teteh cuman gata-gata pada bintik-bintik semua kan. Ponakan sama teteh gitu kan pada bintik-bintik. Setelah itu mama pas kesana diserang juga, saya diserang juga sama sekali, sampai gata-gata, sampai saya beli sejenis minyak tanah untuk menghancurkan si kutu itu. Ternyata ya itu saya suruh orang pintar gitu, masih saudara, ternyata ini iniin orang itu, guna-guna orang. Tapi walau alam, coba aja. Pas dia ngambil dua orang pintar gitu, pas saya bantu dari belakang ada bisikan, kamu sudah saatnya menggunakan sejenis batu itu. Apa yang digunakan sejenis batu itu? Saya kepikiran, ternyata melayang benda itu yang bertiga itu. Saya berteriak mah sampai 3 kali, tolong ambil batu itu. Buat apa? Katanya, karena saya orangnya humoris, suka canda, mungkin tidak dipercaya sama teteh saya gitu kan. Tidak dipercaya awalnya, teteh saya tidak percaya, kamu gak mungkin sama segini. Pas apa yang diambil? Batu yang dulu aku temukan waktu di Curug. Ya udah, setelah mama ambil, aku kebingungan batu itu cara menggunakannya seperti itu. Lalu ada sejenis tangan yang meraba tangan saya, masukkan ke dalam telinga kamu, yang batu sejenis emperu itu. Jadi tangannya tuh seperti ada yang menggerakkan. Iya, menggerakkan. Terus bergemetar gitu, bacalah. Sampai kak saya baca assalamualaikum ya gaibullah ya waliullah. Ya, sempat baca bismillahirrohmanirrohim, sempat dia bunyi kayak orang berguru gitu. Berguru, terus ada suara gunakanlah seperti ini, bacalah ini, dan masukkanlah ke dalam baskom ya kan, seperti wadah, dan kasihlah samping yang baru belum pernah dipakai gitu. Kasihlah air ya seperti kain tuh, kain yang putih atau gimana lah, yang penting jangan pernah terpakai. Ambillah air wudhu itu, bacalah sholawat 3 kali, dan masukkanlah benda ini, yaitu benda mustika air yang saya maksud tadi itu. Masukkan benda yang di mustika air itu, lalu minum kepada teteh saya itu, kepada ibu saya yang kena itu obat itu. Terus benda ini terus saya ambil, gunakanlah cincin ini kan, dulu mah belum kasih watang ya, mungkin saya pegang doang gini. Tolong masukkan, tempelkan ke dalam badan teteh saya tuh, badan kakak kamu. Pas saya tempelkan, terasa badan saya ada yang pegang.
ada sesuatu gitu, benda yang sesuatu tapi agak ternyata ada 3 jenis itu. Pas saya tarik, lemparkan ke dalam baskom itu. Jangan dulu buka sebelum saya menyuruhnya. Saya lemparkan padahal ini nggak ada apa-apa. Saya lemparkan ke dalam baskom itu. Bacalah ya wujudullah, ya wujudullah, ya Allah wujudkanlah dengan ikhlasnya. Akhirnya saya buka, maka pada saat itu ya terwujudlah sejenis batu babi, sihung babi, terusan bulu muka untuk mengepaskan jualan teteh. Di mana itu kelihatannya? Kelihatannya di situ banyak di tempat yang saya praktek gitu, di rumah si teteh yang di baskom itu. Semua saudara pada nyaksiin kok terkejut kok bisa begini. Wallahu alam, saya nggak tahu karena saya mau disuruh gitu. Bacalah ya wujudullah, ya wujudullah, ya Allah wujudkanlah dengan ikhlasnya. Ya terwujudlah sejenis batu babi, sihung babi, terusan bulu muka. Ternyata ada yang di batu itu sejenis kerajaan, seperti bentuk Bali lah, orang Bali. Yang kedua nenek-nenek, yang ketiga kakek-kakek. Putih, serba putih semua, cuman pakai selendangnya putih. Cuman ada yang ada di mustika air itu. Terus saya, nenek itu membukakan mata batin saya. Gunakanlah air itu untuk membuka mata batin kamu. Saya praktekin. Ini nggak tahu kenapa, karena orang-orang nggak ngelihat kan. Saya praktekin semua saya yang ikutin gitu, yang ada di bisikan saya diikutin. Saya masukin benda yang ada di situ, saya masukin, saya teriak karena semua kelihatan. Gitu. Apa yang dilihat itu? Yang dilihat seperti jenis kuntilanak, pocong, sejenis siluman, atau orang-orang yang muja, yang sebenarnya pesugihan atau gimana, kelihatan gitu. Tapi saya gak banyak bicara. Oh orangnya begini enggak. Udah tahu cukup saya. Oh udah tahu. Waktu kan muncul setelah dilemparin batu itu, terus muncul ada bulu babi ini Iya. Nah itu waktu itu teteh, efek ke teteh dilihat gimana? Langsung terkejut gitu. Hilang sakitnya atau gimana? Hilang seketika, ada beberapa 3 jaman lah. Hilang karena terwujud, karena pas saya pendem, saya kasih itu bakar untuk kembalikan lagi. Siapa sih yang melakukan, karena takutnya fitnah, siapa sih yang melakukan, tolong batu yang ada di sini siapakah yang melakukan, saya pengen lihat dengan mata kepala sendiri dan keluarga saya. Saya bukan berarti niatnya dendam atau gimana gitu kan. Rasulullah tidak mengajarkan dendam seperti itu, karena cuman ingin melihat fakta realnya doang. Ya seperti itu. Ternyata ada beberapa minggu kemudian si pelaku itu sedang mengandung. Ada berapa bulan ya, ada 8 bulan lah proses melahirkan gitu kan. Saya minta sama si teteh telur kampung syaratnya gitu. Saya pendem beberapa saat kemudian, minggu kemudian, ternyata dia melahirkan, perutnya kok buncit-buncit gitu kan. Si pelaku itu melahirkan ada bayinya, ada gitu. Tapi tetap apa, tetap kayak orang mengandung. Oh si perutnya tetap buncit gitu. Okay. Pas saya ambil, kalau benar itu orang pelakunya itu, karena saya tidak ingin sudon gitu, saya ambil itu. Ternyata pas saya ambil, apa yang diambil? Yang telur itu sama itunya, bakarannya itu, karena kutu babi yang di situ. Pas saya ambil dari telur itu, ternyata ya sehat gitu kan. Yang mengandung itu kandungannya, perutnya kempes ya. Ternyata dia, ya udah teh jangan banyak bicara, ya udah yang penting. Lalu saya pagar itu, pagarnya pakai sejenis haur kuning. Apanya yang dipagar? Rumahnya biar nggak kena lagi gitu. Rumah siapa? Rumah si teteh, biar nggak kena lagi.
saya pakai haur kuning. Setelah itu saya tanam sampai sekarang alhamdulillah gak ada lagi itu yang sirik maupun atau apa, pada baik semua. Setelah itu datang terus berdatangan tamu sampai sekarang aku tutup. Berdatangannya mau ngobatin, mau ngikut ngobatin kepada saya. Waktu itu saya terima, saya pengen diobatin, saya gak sanggup gitu, karena kata yang dibisikkan saya, kamu belum saatnya, sudah cukup sampai di sini, karena suatu saat bakal ada kejadian yang lebih mengerikan. Makanya aku simpan yang dua, maka yang salah satunya saya pakai ini gitu. Pas setelah itu datang, akhirnya sampai sekarang alhamdulillah sehat gitu. Terus kalau ada yang minta diobatin ya saya obatin, kalau satu, kalau banyak-banyak saya tidak sanggup gitu kan. Semenjak itu saya merantau sekitar 2012 itu. Saya merantau pergi ke Bandung ikut sama Uwa yang satu lagi. Terus saya ikut, akhirnya dia suruh ke Sukabumi karena si Uwa itu sakit itu. Ternyata saya ke Sukabumi untuk cari si Uwa, di mana sih pabrik si Uwa, karena di pabrik kerupuk dan buruh seperti buruh gitu. Pas saya Uwa sampai nggak ketemu, akhirnya Uwa telepon, Uwa udah pulang. Ternyata saya balik lagi ke kampung halaman gitu karena Uwa udah pulang. Ternyata Uwa nangis, sakit, dianterin sama bosnya juga itu kan, sakit. Uwa sakit udah ada di kampung? Ya udah kampung. Saya tanya, Uwa sakit apa ya, terus apa yang dirasain, tolong sampai sujud ke saya gitu kan. Saya gak bisa apa-apa Uwa. Kalau Uwa pengen ke dokter ya ke dokter aja gitu, saya yang tanggung kok. Enggak, ini sakitnya ya dirasainnya seperti apa, saya tanya dulu. Dawa seperti tusuk-tusuk gitu dalam kulitnya gitu. Itu karenanya kamu punya benda super hebat katanya. Aku gak punya benda Wak katanya, aku punya Allah. Benda cuman tukang ini jalan syariatnya katanya. Oh jangan percaya seperti itu. Ya tolonglah. Ya saya gak tega orangnya, seperti gak tega gitu sama Wak. Saya minta syarat apa? Silet katanya. Aku silet sama ikan apa? Ikan emas. Tapi diambilnya pakai tangan, tidak boleh pakai itu gitu kan. Gua jagain ini si ikan itu. Lihat jangan sampai merem, lihat. Saya akan ke kamar untuk tawasulan gitu kan, gimana. Terus dia lihat, seketika dia jadi ketiduran gitu kan, terus saya ambil ikan itu, bangunin Wak, ikan itu kenapa mati? Wak ketiduran, ikan itu mati. Coba Wak belek nih, saya kasih. Dia ngasih silet kan, seperti jenis silet yang belum pernah dia pakai, belum orang-orang pakai gitu. Coba belah. Pas dia belah kesakitan perutnya, kok sakit. Ya udah pelan-pelan, mau sembuh nggak? Sampai dalam hati saya berbaca gitu asma-asma Allah. Saya cobek gitu kan, pakai perutnya, ternyata ada jenis sebuah paku berkarat. Di mana? Di dalam isi perut itu. Perut apa? Perut ikan gitu kan. Nah Wak, inilah penyakitnya. Wak tadi cek ada gak seperti ini? Gak ada sih apa-apa. Tapi sekarang kok ada yang kayak gini. Dia menangis. Kenapa sih orang-orang seperti itu kejiknya? Wak itu dulu katanya, Wak sering maksiat, kataku gitu kan. Aku jadi terus terang aja. Jangan main perempuan, bukan berarti gitu kan. Wah bukannya maksiat seperti gitu ya. Cuman wah maksudnya mainin perempuan atau bikin sakit hati perempuan gitu kan. Itu wah itu gak boleh Wah, katanya dalam Islam itu gak boleh. Wanita itu harus dijaga, itu harus disayangi. Wah kan punya anak, punya istri, saya kasih tahu kan. Itu harus jadilah gitu, pedoman bagi saya itu, sedangkan saya itu tidak punya bapak sama sekali kan, bapak udah meninggal gitu kan semenjak saya kelas 2 SMP itu. Masalah semester 2. Wah itu jadilah imam saya, jadi contoh. Dia menangis, ya maafkan Uwa, katanya Uwa yang salah, ya udah jangan terulang lagi kalau Uwa pengen sembuh gitu kan. Terus akhirnya Uwa
berkonsultasi sama orang-orang, pada datang semua itu, saudara-saudara pengen lihat, nyaksiin kok gini, kok banyak, terus banyak, semakin banyak sampai sekarang. Akhirnya saya tutup langsung sedemikian, tutup pengobatan itu karena saya takut musyrik atau gimana. Terus ada yang datang, saya nasehatin dulu lagi sebelum saya praktekin lagi, nasehatin, kamu datang ke sini mau apa? Saya bukannya dukun, bukan ajengan, sholat juga tidak, pada bolong-bolong kataku. Pada bolong-bolong, kenapa kamu harusnya ke orang-orang pintar seperti ustadz, ajengan, kiai, pada santri. Saya nggak pernah pesantren. Ya udah, kalau kamu, yang penting saya syaratnya saya mau ngobatin kamu, tapi kamu ya itu urusan kamu lah intinya gitu. Kalau berbuat maksiat atau gimana itu belakangan kamu, itu yang kamu yang tanggung jawab. Tapi saya ngobatin kamu ikhlas ridho itu karena Allah gitu. Ibunya mungkin kalau nggak salah ibunya itu nggak meninggal itu, nggak meninggal di rumah sakit, sempet udah berapa 41 hari gitu. Terus saya nangis gitu, terharu gitu, kenapa sih Bu kok seperti gini. Ternyata saya cerita itu keluarganya ke saya, yaitu serakah, itu serakah dalam tanah gitu kan. Urusan ya, tanah ya, serakah ya, masalah tanah. Mau juga ini dalih kata menurut saya. Pas setelah itu saya bawa benda itu, gimana kayak mau bantu gak ini orang yang serakah, tolong saya bantuin. Saya, oh katanya iya, yang ke satu itu dari tanah serakah itu, yang kedua dia ngikut di rumahnya ada benda semacam apa katanya, ya dari nenek moyangnya mungkin tidak keurus kan. Kalau benda-benda kayak itu kamu diurus, itu mau kasih dimandikan. Ya udah, saya boleh gak ke rumahnya, kataku ke pihak keluarganya, saya ada yang harus aku ambil. Ternyata ada di atas itu, di atap itu, di atap rumahnya itu. Bentar katanya, pas dia ambil tangga dia kesurupan, jangan kamu ambil, kamu tidak berhak. Dia nantang, oke saya tidak akan berkuasa, kamu mau apa saya akan sampaikan, tapi saya tidak mau buat kamu ribut sama saya, karena saya juga manusia, kamu adalah jin ciptaan Allah. Saya dari tanah, kamu dari api. Saya, oke mau kamu apa? Dia minta sejenis 7 kembang 7 rupa. Setelah itu saya beli, pas saya mau kasih malamnya itu, oke saya sudah punya nih bunga kembang 7 rupa ada di tangan saya. Perjanjian kamu apa? Saya akan kasih ini kamu, tapi kamu harus tinggalkan ibu itu. Jangan bersekutu dengan ibu itu gitu. Ya, oke, perjanjian seperti itu. Kalau kamu laksanakan, aku laksanakan gitu. Kalau kamu memerintah, ya udah aku kasih. Terus dia makan, mungkin aku tinggalin di dalam ruangan gitu. Dia pergi. Akhirnya pas waktu itu jam 2 malam itu meninggal. Itu si ibunya meninggal. Doain aja semoga dia husnul khotimah aja gitu. Nah, ada yang saya mau tanyakan, itu pertama ya tadi yang kita kembali lagi ke sebelumnya. Itu teteh dan ibu itu sembuh ya setelah itu ya. Sembuh. Terus kemudian usaha tetehnya gimana? Alhamdulillah sampai sekarang jalan gitu. Jadi nggak ada gangguan. Nggak ada gangguan sama sekali, masing-masing pada istilahnya rukun gitu kan. Yang tadinya bermusuhan atau saling gini. Sekarang nggak ada itu sama sekali. Alhamdulillah. Terus yang itu, yang sakit itu gimana? Alhamdulillah udah kerja lagi, udah normal seperti kembali. Sehat lagi. Ya berarti si tadi yang sakit karena sering sering maksiat atau sering main perempuan ya? Enggak, jadi sering nyakitin perempuan. Nyakitin perempuan. Mungkin ada yang sakit hati. Hati, dia cari orang pintar untuk ngerjain uang itu. Ternyata dia ngerjainnya seperti
lewat boneka ditusuk-tusuk, dimasukin paku itu ke dalam perutnya, itu di dunia nyata masuk ke goib itu. Dan Wak menyadari kesalahannya. Menyadari, dan dia meminta maaf kepada keluarganya dan kepada anak-anaknya karena sering berbuat seperti itu. Sekarang alhamdulillah pada baik-baik saja gitu. Tidak ada istilahnya apa perkataan atau telepon saya nggak ada itu sama sekali. Paling saya telepon wah sehat, dia alhamdulillah sehat gitu. Nah sekarang Kang Wendy masih bikin pengobatan lagi? Ya kalau saya nggak terlalu fokus untuk pengobatan karena saya hobinya ya istilahnya hobi saya musik, hobinya emang seni gitu. Saya nggak tercampuri dengan bidang seperti itu karena bukannya saya tidak percaya sih, percaya hal seperti itu karena saya yang merasakan gitu kan. Nah saya mau tanya juga, itu setiap membantu mengobati orang-orang, cuman membantu itu ya, membantu mengobati orang-orang itu medianya memang di batu itu atau gimana? Di batu itu berarti batu itu punya khasiat, punya manfaat. Punya. Dengan doa enggak? Dengan doa. Sampai sekarang batu itu masih ada? Masih ada. Itu 2 lagi dipegang sama ibu gitu. Sama ibu di rumah. Yang ke salah satunya ya ini. Saya mau tanya gini. Dari bentuk dari istilahnya penjelmaan batu tersebut ya, yang dari air tuh apa, batu air? Ya itu kakek. Ya. Kalau nenek itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk dia batu yang satu lagi. Iya, batu. Kan ada 3 itu. Ada batu mustika air. Mustika air itu ya, batu waliullah. Suka ngewujudinnya apa? Wujud kakek. Suka wujud itu. Yang ke satu ini seperti bentuk Bali gitu. Ini orang Bali itu. Orang Bali gitu. Jadi tadi kan pernah kita bahas singgung masalah ada terlihat sosok seorang kakek gitu. Ya kalau kakek itu tidak menampakkan wujud gitu tapi membisiki. Oh kakek itu yang memberikan petunjuk gitu. Kadang-kadang membisiki ya. Kalau nenek jujur ya terus terang waktu saya bicara dari awal sama sekarang dia berdiri seperti di sini gitu. Dia sosok di sini tapi hilang lagi gitu. Sekarang hilang. Ada nenek. Tadi ada. Ada tapi sekarang hilang lagi gitu. Kalau sekarang nggak ada sama sekali. Nggak ada. Tapi nggak ada sama sekali. Mungkin kalau saya terancam berbuat atau apa gimana gitu. Kalau dipanggil ya datang gitu. Pokoknya yang di diri saya terancam aja dia datang gitu. Harus dipanggil atau otomatis datang? Otomatis datang, bisa dipanggil otomatis datang juga gitu. Pernah merasakan terancam? Pernah. Kapan itu? Waktu itu saya tuh kan mama nikah lagi kan. Itu mama nikah lagi. Waktu itu kan berantem sama bapak tiri kan. Bapak tiri tahun berapa tuh kira-kira? Masih belum lama sih. Itu masih belum lama pada saat ini. Saya tuh saking keselnya mungkin siapa yang tega gitu kan. Dimaki-maki orang tua itu sama bukan orang tua nggak tega ya? Ya nggak tega sama sekali yang memperjuangkan saya yang dari kecil sama saya dimaki-maki. Terus saya gak fokus pikirannya ngelamun. Ternyata dia masuk lewat belakang. Langsung saya tahu-tahu udah mukulin bapak tiri saya gitu. Siapa yang masuk lewat belakang? Si nenek. Oh sosok nenek itu masuk lewat belakang siapa? Belakang saya. Dari belakang, arah belakang. Jadi nggak masuk ke raga saya, cuman kayak ada orang dampingin. Gitu. Itu masuk katanya. Ya udah pukul katanya. Yang mukul siapa? Saya. Akhirnya ya saya keikutan terjerumus. Itu pukul katanya. Kamu tega sama ibu kamu, digituin. Kata saya dalam hati saya ada yang bisik saya gitu kan. Seperti ada yang bisik saya, jangan. Katanya. Jangan.
Terus ada bisikan sampai saya pusing, akhirnya saya pingsan. Berarti perang batin ya. Ya, Di satu sisi menolak untuk melakukan pemukulan, tapi ada yang mendorong untuk suruh mukul. suruh mukul. Makanya saya sering sekali lebih baik saya dari pribadi saya sendiri yang mengikuti dalam hati nurani saya gitu. Jadi saya ditutupin dulu, sampai sekarang ditutup gitu. Kalau orang yang mengobatin ya sok silahkan gitu, aku obatin, tapi jangan, satu catatan, jangan dianggap musyrik. Yang lebih bagus itu bangun sholat taubat di siang malam, ngaji Al-Quran, bertasbih, berzikir kepada Tuhan yang Maha Kuasa, lebih dekat. Karena dunia ini istilah kata, kalau menurut saya gitu, tapi menurut orang-orang itu tidak tahu gitu kan. Menurut di diri saya bahwa dunia itu sedang bencana yang Sekarang ada, ini. iya, bencana. Kang Wendy, jadi ceritanya ya cukup menarik ya. Hikmah juga, pesan-pesan yang disampaikan juga buat sobat MM sekalian juga sudah sangat padat ya, bermanfaat sekali buat kita untuk bisa mengambil kesimpulan dan hikmah yang positif dari situ ya. Yang jelas Kang Wendy sekarang udah nggak terlalu banyak mempergunakan batu-batu seperti itu ya. Artinya pengobatan sudah close ya. Iya. Ya, oke. Sobat Malam Mencekam sekalian, itulah satu kisah yang disampaikan dengan cukup detail oleh Kang Wendy, dan kita bisa mengambil sebuah hikmah dari apa yang disampaikan oleh Kang Wendy, bahwa intinya adalah dunia goib itu sebenarnya ada. Benda-benda yang terkadang mungkin dibilang keramat dan segala macam itu bisa saja ada. Namun kita tidak boleh percaya ke hal-hal semacam itu, karena benda apapun itu tidak ada kuasa apapun. Yang jelas yang memiliki kuasa di atas segala-galanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seyogyanya kita meminta pertolongan, minta perlindungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau benda itu mungkin hanya sebagai syariatnya aja. Jadi itu yang bisa kita sampaikan kesimpulannya, dan semoga video ini sangat memberikan manfaat yang positif buat kita semua. Saya Yudi dan tim Malam Mencekam, juga Kang Wendy, kita pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.